Selamat bertemu kembali teman-teman di acara Berita Teater. Nah, kali ini kita masih di Purworejo dan kali ini kita akan berjumpa dengan Ibu Barokah Nawawi. Beliau seorang penulis yang cukup produktif di tahun-tahun ini. Langsung saja kita mulai pembicaraannya dengan Ibu Barokah Nawawi. Selamat sore Bu Barokah. Selamat sore. Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah. Boleh diceritakan Bu, prosesnya Ibu bisa menjadi penyair atau penulis puisi ini Bu, pertamanya seperti apa Bu? Sebetulnya saya nggak merasa penyair ya, saya cuma suka nulis puisi gitu Suka nulis puisi, saja. oh jadi pemuisi, bukan penyair. Ya pertamanya gimana Bu, proses Ibu berani menulis puisi itu? Pertama itu saya suka membaca. Ye. Saya itu anak tunggal, jadi kesepian lah gitu. Jadi suka ini cari-cari bacaan gitu. Dan dari banyak membaca itu akhirnya tergeliti ingin kok bisa ya orang menulis, jadi ingin menulis juga gitu. Yuk, akhirnya berani nulis puisi Bu? Awalnya belum nulis puisi, baru ini. Saya baca-baca ada Khairil Anwar gitu puisi-puisinya, terus itu ulasan dari Pak Habib Yasin. Jadi tertarik. Kok menarik ya Khairil Anwar itu terkenal gitu. Yuk pengen mencoba-coba ngaten. Ya, tapi melihat ini kok kehidupannya Khairil itu kok kelihatannya tragis gitu loh. Waduh. Terus akhirnya saya juga mikir, kalau jadi penulis itu nggak bisa hanya mengandalkan nulis, harus punya pekerjaan. Nah, pekerjaan Ibu sebelum nulis? Saya pegawai Telkom. Pegawai Telkom. Ya. Dari tahun berapa Bu? Pertama itu sebagai tenaga honorer itu tahun 74, yang penting dapat kerjaan dulu. Terus akhirnya diangkat tahun 77 sebagai Itu diangkat. ya, Terus sampai terus tahun 82 ikut pendidikan di Bandung. Terus akhirnya setelah lulus pendidikan ditempatkan di kantor pusat di Jakarta atau Di Bandung, di Bandung. ya. Nah sebelumnya 74 itu Di Semarang. di Telkom Semarang. Ya. Terus kemudian 82 pendidikan sampai 82 sampai 84 aja. pendidikan 2 tahun. Ya, terus kemudian setelah itu ditempatkan di di kantor pusat kantor pusat. Ya. Berapa tahun Bu? sampai tahun 93. 93 itu balik lagi Semarang. Pindah Semarang ikut suami. Oh, suami Telkom juga. Ya. Tapi kalau ngobrol gini atau pakai telepon? Karena sama-sama Telkom ya. Jadi pilih yang kita kenal gitu. Jadi suami Telkom, ibu Telkom, kemudian semuanya pindah bekerja di kantor Semarang. Suami saya di Semarang, jadi saya pindah ke Semarang Iya. dari Bandung. Iya, tapi di Telkom juga atau? Ya, di Telkom sama-sama. Saat menikah sudah purna sekarang. Saya sudah purna lama. Sudah purna. Saya ngajukan pensiun dini kok. Oh. Nah teman-teman, Bu Barokah itu mengajukan pensiun dini. Jadi mohon teman-teman jangan mengajukan pernikahan dini. Pensiun dini nggak apa-apa. Bocah ya Bu, kata nama ya Bu. Ya. Oke. Nah terus selama pas jenengan bekerja itu sudah mulai menulis puisi atau belum? Saya menulis sejak ini SMA. Oh sejak SMA. Ya. Jadi diterbitkan juga, dikirimkan. Saya dikirimkan ke koran-koran. Ke koran-koran. Saat tinggal di Purworejo, karena itu sebelah rumah saya itu langganannya Abadi, saya ngirimnya ke Abadi. Oh. Saat kuliah di Surabaya, karena yang saya tempati itu langganannya Jawa Pos, saya nulisnya di Jawa Pos. Oh, pokoknya tergantung tetangganya ya Bu ya. Kalau tetangganya nggak langganan koran berarti. Jadi kalau ditanya clipping, saya nggak punya clipping. Oh, nggak punya clipping. Tapi selalu ngirim ya Bu ya? Iya, sejak SMA nulis. Dan menurut catatan yang saya baca kan Ibu di IKIP Surabaya itu kan kimia ya? Jurusan. Ya, jurusan kimia. Kalau nulis puisi tentang kimia atau enggak? Enggak. Enggak, puisinya tentang apa? Ya puisi biasa,
Enggak dong, ACLO2 kayak gitu ya. Tapi ya Ketika kau beri aku O2. saya sekolahnya nggak bisa terus karena apa? Mungkin beda minat ya. Akhirnya kandas. Jenengan sebetulnya minatnya apa? Sebetulnya senang sastra tapi saya nggak berani milih jurusan sastra karena waktu itu saya pikir di sekolah itu nggak ada orang yang les bahasa Indonesia. Jadi bagaimana nanti hidupku? Lah ini hampir perasaan atau semacam ini sampai sekarang masih sering ya. Apa pernah juga di episode ini kita bicarakan kira-kira kalau nggak ada seni itu memang hidup mati. Kalau nggak ada seni memang hidup gimana dan sebagainya. Ya memang gitu Bu. Tapi akhirnya senang juga ya di puisi itu. Memang senang dari awal. Dari awal. Ya. Tapi hanya karena nggak yakin besok Kan mau gitu. soalnya itu Hairil Anwar itu melihat itu. Melihatnya ke Khairil Anwar ya? Iya. Kenapa? Oh iya, oke. Jadi oke. Jadi sekarang akhirnya di perjalanan Saya milih kerja di Telkom, pokoknya kerja. pokoknya gitu. kerja. Iya. Kemudian seperti 2 episode yang lalu Pak Sukoso Dieman juga ngomong begitu. Puisi nulis itu isen-isen gitu kesannya gitu. Tapi punya pekerjaan pokoknya atau punya Tapi pekerjaan. sebetulnya saya puisi itu serius, Pak. Iya, ya maksud saya tetap ada pekerjaannya. Kemudian di waktu yang Memang nggak berani mengandalkan hidup dari iya, seni. maksudnya gitu. Nah, selama SMA itu puisi yang dikirimkan Anda catat bukan? Enggak. Di bukuan gitu. Itu semua saya bukukan, Oh, yang dari SMA dulu. nggak ada di bunga-bunga semua. Bunga-bunga SMA itu. Dari tahun 71 kayak gitu. Oh, bunga-bunga SMA yang terbit tahun 2017 ya? 2017 itu Kumpulan dari kumpulan dari 71 sampai 80, 80 sampai 92. Oh, oke. Itu buku yang terbit pertama kali. Iya. Kalau sebelumnya di koran-koran, tapi yang Di koran-koran terus saya cuplik, saya seleksi lagi. diseleksi lagi. Terus ada yang saya revisi juga. Ada revisi juga, kemudian terbitkan di bunga-bunga semak di tahun Jadi ada yang mengatakan kok puisinya bagus ya karena direvisi itu tadi. Jadi, tapi direvisi sendiri ya? Direvisi sendiri. Yang direvisi apanya Bu? Apakah rimanya? Apakah Ada judulnya ganti, ya? terus ada juga yang pengurangan bait, terus penambahan sedikit, macam-macam. Tapi menurut yang saya baca itu karya-karya Bu Barokah ini disenangi karena pilihan diksinya. Tapi Pilihan ada juga kata-katanya. yang asli dari dulu juga ada. Ada ya? Oh. Kayak cerita tentang apa? Sungai yang di Purworejo ini. Ada tuh Bu? Kali puisi? Gedung Putri. Kali Gedung Putri itu juga karena ada diksi bleketak di situ kan tidak semua orang tahu. Iya. Tapi ditulis di situ. Katanya itu justru menarik loh Bu kata para pembacanya. Pilihan-pilihan kata seperti itu. Iya. Jadi pas nulis milih buatan Bu kata nih atau cara milihnya gimana? Itu sebetulnya nganu Pak Warsono itu membuat antologi Nggih, dengan tema berkedek gitu. Oh. Nah, itu saya masukkan. dimasukkan. Iya. Tapi waktu kalau Ibu pas nulis puisi sendiri Ya memang rumah saya di pinggir Kali Gedung iya, Putri. betul. Enggak, maksudnya pas jenengan menata kata itu memilih-milih kata atau hanya langsung mengalir menulis? Langsung mengalir. Langsung mengalir ya. Tapi sampai saat ini hanya menulis puisi atau yang lain Bu, selain puisi? Sebetulnya awal-awal dulu itu waktu di Surabaya itu saya nggak nulis puisi saja, juga cerpen, dongeng anak, Dongeng anak. artikel. Oke. Tapi kemudian saya khusus puisi saja setelah makin lama sini. Tapi cerpennya ada Berhenti. berapa cerpen Bu? Sedikit, Sedikit ya. tapi ya dimuat juga. Dimuat juga. Apa nggak ada keinginan untuk menerbitkan kumpulan cerpen? Kayaknya enggak Pak. Enggak survei apa? Yang diperdalam tuh harus banyak sih kalau cerpen. Kalau cerpennya, kalau puisi, Kalau puisi ya yang diperdalam beda lagi, tapi cerpen itu kayaknya agak susah juga. oke. Kalau bagi saya agak susah. Kalau pengalamannya Bu Barokah nulis puisi yang paling menantang itu pas apa? Bu? Semuanya sih menantang. Semuanya menantang. Ya. Pas awalnya, tengahnya atau mengakhirinya? Sebab kalau saya nulis itu saya nggak bisa mengakhiri. Saya pengennya nulis terus tapi akhirnya saya bingung sendiri. Kayaknya ini apa? Kalau saya mengalir saja sih
kadang-kadang dalam perjalanan gitu, misalnya waktu saya di Surabaya naik sepeda dari Wonokromo sampai ini Jembatan Merah ke redaksi Jawa Pos itu, sambil di jalan gitu merangkai kata itu sampai di sana jadi puisi desa, itu nggak berubah sama sekali sampai sekarang. Dan jadi dari dirangkai di pikiran dulu. Dirangkai di pikiran sepanjang jalan. Sepanjang sampai jalan. Di sana saya minta kertas, saya tuliskan jadi. Ada ya, yang begitu. Kalau puisi yang pas begitu tuh jadinya bagus. Wah, langsung fresh gitu ya. Ya. Yang lain prosesnya seperti apa? Ada yang dipikir sampai lama, ada yang sampai sebulan apa itu. Itu puisi atau hutang, Bu? Dipikir sampai lama ini. Yang dipikir lama, yang gitu. Yeah. Yang dipikir lama judulnya apa? Terus ingat betul. Kalau yang Kali Putih tadi cepat atau lama itu pikir? Kalau yang lama itu banyak yang lama kok, Pak. Banyak yang lama ya. Itu kesulitannya di mana, Pak? Rampung-rampung itu. Kayaknya masih kurang. Saya ini apa? Kalau saya merasa kurang serk tuh nggak akan saya kirimkan. Kurang serknya di katanya. Ya ada di tengah, ada kayaknya ini kok masih kurang. Jadi atau kok judulnya nggak pas gitu. Tantangannya di situ ya. Terus biasanya saya tinggalkan terus buat yang lain nanti suatu saat dilihat lagi gitu. Oke. Itu seperti prosesnya Pak Putu Wijaya begitu, Bu. Nulis, nah kira-kira susah, tinggal dulu, besok suatu saat kembali lagi. Tapi kalau yang fresh tadi, itu idenya pas muncul seperti apa? Pas naik sepeda tadi? Waktu itu saya melihat tonggak kayu di sepanjang jalan, terus tonggak kayu. Langsung kepikiran itu ya? Iya. Langsung sambil ngepit, sambil merangkai itu ya? Iya. Sampai di redaktur, ditulis, jadi. Bagus gitu. Redakturnya terima atau enggak itu langsung? Terima. Langsung terima ya? Selain dari itu, Bu, selain dari aktivitas muncul gagasan, terus membaca muncul gagasan. Terus kalau Pak Sukoso kan hunting, cari ide apa, Pak Sukoso DM itu kalau jenengan untuk mengumpulkan ya, gagasan. Kalau ini apa? Kalau sekarang kan menulis antologi itu kan banyak ini permintaan dengan tema ini, ya saya mencari data. Oh, oke. Jadi juga di-trigger atau dipancing oleh tema yang diminta ya, gitu. Ya. Kemudian ada mencarinya. Cari beberapa bacaan gitu. Pengalaman paling menarik Ibu dari sebagai penulis? Pengalaman paling menarik, paling nyes gitu sebagai penulis? Ya, waktu saya paling bahagia waktu tahu buku saya itu masuk di itu katalog Universitas Leiden itu tadi. Oh, waktu bukunya Bu Barokah masuk di katalog Universitas Leiden. Ya. Itu buku yang apa, Bu? Bunga-bunga semak. Bunga-bunga semak. Dan Prasasti Lereng Sendoro. Dan Prasasti Lereng Sendoro. Jadi Ibu mencari di Google itu ya? Mencari di Google, googling aja dulu kok ada gitu. Oh, ternyata ada. Siapa yang memasukkan saya nggak tahu, Pak. Pembacanya itu. Atau ada orang dari pihak Perpusnas. Ya, mungkin dari pihak Perpusnas atau ada pembaca yang lain. Jadi Ibu merasa senang ketika ternyata ada di katalog Universitas Leiden gitu ya. Juga tidak terlalu jelek gitu. Enggak, Bu, yang jelek ya puisi lalu lintas. Oke, itu pengalaman apa paling jenengan paling tertarik ya, itu ya? Ya, yang paling berkesan. Iya. Kalau paling nggak berkesan ketika nulis puisi? Paling nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, semua berkesan ya? Iya. Atau misalnya nulis nggak berkesan terus sobek itu nggak pernah, Bu? Enggak, biasanya saya diamkan. Nanti suatu saat bisa jadi kok. Oke. Karena Anda pakai proses revisi ya tadi ya? Ya. Oke. Selama jenengan bekerja, proses menulis puisi itu Anda kerjakan di waktu senggang atau di tengah-tengah pekerjaan atau pas istirahat makan siang atau? Itu apa? Saya pernah juga nggak mampu buat puisi setelah tahun 93 itu nggak mampu sama sekali. Kenapa itu? Beban pekerjaan berat. Oke. Ganti pimpinan kan dari Bandung ke Semarang, ganti pimpinan. Kayaknya juga agak tertekan di kantor. Banyak pekerjaan sehingga ininya nggak? Sampai berpuluh tahun kok. Ya, berhenti. Berapa tahun? 93 sampai
2000 berapa? Sampai pensiun 2002 tuh nggak bisa nulis. Tapi Setelah pensiun saya mencoba untuk menulis lagi, ternyata juga susah Pak. Tapi sekarang Alhamdulillah bisa. sekarang bisa. Jadi intinya butuh fresh ya Bu. Ya butuh fresh. Nggak banyak tekanan, santai gitu. Oh. Jadi karena tekanan jadi nggak bisa banyak. Betul juga sih. Jadi teman-teman seringkali pekerja seni semacam saya juga Bu Paroka, mungkin teman-teman yang lain seringkali kalau banyak mendapat tumpukan pekerjaan itu memang agak susah mengeluarkan ide dan gagasan. Tapi kita memang perlu fresh ya Bu ya, untuk menyempatkan waktu untuk membuat kita fresh, punya waktu untuk diri sendiri, baru kemudian muncul karya seni berikutnya. Kalau waktu di Bandung itu walaupun banyak pekerjaan, tapi di situ kayaknya saya ada pelampiasan. Kantor pusat itu kan dekat dengan sanggarnya Pak Barli, pelukis Barli. Pak Barli, ya. Jadi saya setiap jam istirahat ke sanggarnya Pak Barli, Pak saya pengen melukis gitu. Oh, jadi ada pelampiasan itu ya? Ya, jadi saya masih bisa menulis waktu di Bandung. Tapi ketika setelah pindah Semarang lagi, nggak bisa. Ya. Waktu dan beban ya Bu berarti? Ya, terus juga hidup berkeluarga itu juga lain untuk perempuan. Maksudnya? Tanggung jawab juga. Itu juga mengganggu dalam nulis maksudnya? Atau? Ya kalau dulu waktu sendiri kan, waktu ini luangkan lebih banyak gitu ya. Ketika ada keluarga udah usahanya lain. Ya, tapi saya lebih mementingkan keluarga. Tapi sekarang selepas pensiun waktu bisa lebih santai. Bisa mulai menulis lagi. Ternyata setelah pensiun tuh mau mulai itu susah ya. Tapi kalau melukis itu langsung bisa lagi. Jadi Ibu juga melukis? Oke. Untuk pelampiasan sendiri gitu? Iya. Oh. Nah setelah melukis kemudian relax? Iya, relax. Terus akhir nulis? Oh gitu. Sampai sekarang sudah berapa buku yang terbit Bu? Bukunya? Kalau buku tunggal cuma 3, tapi kalau buku bersama banyak. Oh, yang karya sendiri 3, bunga semak. Serampai Haiku Pancaran. Serampai Haiku Pancaran Hati sama ya. Prasasti Lereng Sindoro. Prasasti Lereng Sindoro itu yang. Itu Prasasti Lereng Sindoro itu 2018 sampai 2022. Kumpulan puisinya. Ya. Kalau yang bunga semak tadi dari Anda SMA ya. Dari SMA sampai 92. Serampai Haiku. Serampai Haiku dari tahun berapa itu? Dari 93 sampai 2018 itu kosong. Oh iya nggak nulis lagi ya. Oke. Sama sekali nggak nulis. Lama sekali. Tapi sekarang masih ikut terlibat dalam beberapa antologi yang bareng-bareng. Saya bawa ke sini yang tahun 2026 itu. Yang ini Bu, yang mana Bu? Sang Warrior sama Honestine. Oh, ini yang 2026 itu. 2026 ya. Ini ada Pak Sukoso di situ. Oh, ini yang kumpulan bareng-bareng itu ya? Iya. Oke. Penyair tahun 70-an. Penyair tahun 70-an. Jadi meskipun pernah vakum, tidak menulis lama, Bu Barokah pada akhirnya mampu untuk kembali menulis. Dan akhirnya saya melahirkan Prasasti Lereng Sindoro itu setelah ini lama nggak nulis bisa nulis lagi. Lama nggak nulis lagi, jadi sebagian kumpulan yang lama di. Bukan. Memang karya 2018 sampai 2002. Oh, berarti selepas pensiun itu ya? Ya. Selepas pensiun akhirnya bisa bangkit, kemudian menulis antologi sendiri, mandiri, Prasasti Lereng Sindoro, dan itu masuk di katalog Universitas Leiden. Senang gitu, rasanya? Ya, alhamdulillah. Kok bisa masuk gitu, sing lebok sopo? Dapat uang. Gini artinya penulis itu hanya dapat nama saja. Tapi itu kayaknya sudah Bu? Ces di hati ya. Sudah diakui banyak orang gitu. Ada pesan Bu untuk para remaja yang berkeinginan menulis? Ya nggak apa-apa, kalau seperti saya tadi itu kalau menulis itu memang tidak bisa jadi andalan hidup, jadi sebaiknya memiliki pekerjaan lain tapi yang sesuai gitu. Iya. Misalnya jadi guru atau wartawan itu biasanya tetap
bisa menulis. Jangan seperti saya. Pekerjaan yang kurang sesuai. Iya, yang kimia tadi Bu ya, yang Iya. sekolahnya. Akhirnya kerja di Telkom itu ditekan pekerjaan. Akhirnya sampai akhirnya berhenti, sempat berhenti sekian puluh tahun dari menulis, tapi akhirnya bisa begini. Oke teman-teman, jadi pesan dari Bu Barokah, karena berkarya seni itu butuh rileks, butuh tenang, butuh banyak masukan. Jadi oleh karena itu, kalau kita berkarya, semestinya kita bisa benar-benar memiliki waktu khusus sehingga apa yang tampil di dalam karya kita itu benar-benar jujur, fresh, seperti pengalaman beliau ketika naik sepeda dari Wonokromo menuju ke Jembatan Merah sampai redaksi, di depan redaksi puisi ditulis jadi dan langsung terbit. Nah, berikutnya juga ini pernah kita bahas di podcast ini, memiliki pekerjaan di luar kesenian itu juga hal yang penting. Karena sampai saat ini banyak cabang seni yang belum sepenuhnya bisa memberikan istilahnya rezeki yang terus menerus itu. Jadi tetapi meskipun Anda bekerja, tetap juga jangan lupakan bahwa Anda adalah pekarya seni, itu yang penting. Seperti yang dilakukan Barokah, meskipun berhenti puluhan tahun, tapi itu pada akhirnya bisa bangkit dan menerbitkan satu buku yang pada akhirnya tercatat di katalog Universitas Leiden. Ngaten Bu? Nggih. Matur nuwun Bu Barokah atas waktunya. Semoga terus tetap nulis dan semoga tetap sukses karya puisi-puisinya. Matur nuwun. Sampai jumpa di episode berikutnya.